kind of girl wants to bring home to your mother. Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan rezekinya melimpah, amin. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Lansky. Film ini diangkat dari kisah nyata dan dirilis pada tahun 2021. Menceritakan seorang bos gangster yang sangat ditakuti seluruh negara. Bahkan negara-negara berkuasa meminta tolong pada bos gangster ini. Oke, tanpa banyak basa-basi kita masuk ke alur ceritanya. Scene diawali dengan seorang jurnalis bernama David Stone. Dia jurnalis berbakat tapi sayangnya kurang beruntung. Usahanya bangkrut dan banyak hutang, sehingga dia dijauhi istri dan keluarganya. Kemudian ada tawaran datang untuk mewawancarai mantan gangster Meyer Lansky. David melihat ini sebagai peluang untuk menutup krisis keuangan keluarga dan menaikkan reputasinya sebagai penulis ternama. Kemudian dia bertemu dengan Lansky di Miami. Lelaki tua itu bersikap lembut dan ramah, tidak seperti bayangannya. Lansky bersedia memberikan kisah hidupnya secara gamblang, dengan syarat hanya boleh dipublikasikan jika dirinya yang memberi izin. Walaupun bersikap ramah, aura sebagai mantan bos gangster yang terkenal kejam itu masih nampak terlihat. Lansky memperingatkan David, apabila mengkhianatiku, maka akan ada konsekuensi yang mengerikan. David hanya terdiam. Setelah berkenalan, Lansky memberitahu kepada David bahwa ia sudah tahu semua tentang kehidupan David, bahkan kehidupan istri dan anaknya. Karena menurutnya ia harus tahu dengan siapa ia bergaul, karena itu sudah kebiasaan lamanya. Lansky pun memulai kisahnya. Dia mengatakan bahwa dalam sehari ia mampu menghabiskan 4 bungkus rokok selama 60 tahun ini. Tapi dia sudah menghentikan kebiasaannya itu. Minggu lalu ia ke dokter dan dikatakan ia sudah mulai sekarat. Dalam menulis, David tak dapat berkonsentrasi. Pikirannya terganggu oleh istri dan anaknya yang sekarang lagi sakit dan perlu biaya. Pada pertemuan keesokan harinya, Lansky mulai menceritakan kisah hidupnya. Dimulai pada usia 10 tahun, ia sudah menggemari perjudian, tepatnya berada di kota New York tahun 1912. Sebagai seorang anak ingusan, dia memiliki kemampuan memprediksi nomor di permainan dadu. Pada masa mudanya ia mulai bisnis perjudian dan berteman dengan Bakshi yang terkenal kejam. Di suatu malam Bakshi mengenalkan Lansky dengan perempuan bernama Anna, dan nampaknya mereka berdua saling menyukai. Scene berpindah pada David yang berada di kolam renang. Ia berkenalan dengan seorang wanita bernama Maureen. Kemudian Lansky lanjut bercerita. Ia mempunyai putra yang bernama Budi, tapi sayangnya tubuhnya cacat seumur hidup. Ia harus pakai alat penyangga tubuh. Terlihat kalau Lansky tak terima dengan keadaan yang sudah ditakdirkan. Lansky kemudian terkenal sebagai gangster dengan kemampuan hitung-menghitung. Dirinya pun menjadi gangster yang disegani di Amerika. Lansky tidak segan-segan menghabisi para pemilik perjudian yang berbohong dalam memberi upeti yang diserahkan kepadanya bila tidak sesuai dengan perhitungannya. Polisi juga menemukan jalan buntu dalam mengusut kasus Lansky. Mereka mencoba berbagai cara untuk mendekati Lansky. Pada masa itu, konflik antara bangsa Jerman dan Yahudi terus berlanjut sampai di Amerika. Perkelahian antara geng pun terjadi. Geng Yahudi yang dipimpin Lansky sering menghabisi geng Jerman. Bahkan negara Amerika pun tak jarang meminta bantuan kepada Lansky untuk menghabisi para intelijen Jerman. Dengan bantuan gangster Lansky, pihak Amerika berhasil merusak jaringan intelijen Jerman serta menangkap mata-mata dan menemukan barang selundupan seperti senjata dan uang cash. Karena negara Jerman berencana melakukan serangan besar terhadap Amerika dan itu bisa dihentikan olehnya, David pun bertanya, kenapa tindakan itu tidak diekspos media? Lansky pun menjawab, karena negara Amerika itu seperti abu-abu, bukan hitam putih, dan dia bisa melakukan itu karena ada bayaran dolar. Kalau dia tidak dibutuhkan lagi, maka akan ditendang keluar dan ditangkap seperti seorang bajingan yang membuat kriminal. Saat David mau pulang ke hotel, ia melihat Maureen sedang bersitegang dengan seorang pria. David mencoba melerai. Pria tersebut adalah pacar Maureen. Dia cemburu melihat kedatangan David dan lalu ia memberikan David bogem mentah. Lansky memulai ceritanya lagi. Dia menghabisi bos mafia Salvatore Maranzano.
Ia seorang penyelundup, pemeras, dan pengedar narkoboy. Untuk masuk menemuinya, para anak buah Lansky terlebih dulu menyamar sebagai polisi. Ia menginginkan agar Lansky menyingkirkan Luciano, seorang bos mafia saingannya. Ia menginginkan pucuk pimpinan antar para bos mafia. Lansky keberatan dengan ide tersebut. Salvatore akhirnya dihabisi oleh Baxi, tangan kanan Lansky. Sambil mengucapkan kata pengkhianatan, dia menusuk perut Salvatore dengan belati hingga tewas. Saat larut malam sehabis pulang kerja, ia dan istrinya bertengkar. Karena Lansky kurang perhatian sama keluarganya, disibukkan dengan urusan pekerjaan, hingga menyangkut masalah cacat anaknya. Istrinya menuduhnya, itu akibat karma dari hasil perbuatannya. It's your fault. He's a crippled father. You think you're helping you? It's all because of you. Selain bisnis perjudian, ia pun membentuk Murdering, sebuah kelompok pembunuh bayaran gabungan antara orang Yahudi dan Itali. Sudah ratusan orang mati di tangan kelompok pembunuh ini. Sebagian ditembak, ditikam, dicekik, ditenggelamkan, dibakar, dan dikubur hidup-hidup. Louis Lepke Bakalte. Now the kind of girl wants to bring him to a mother. Lansky sukses sebagai Murdering, dengan ia sebagai jenderalnya dengan tekad dan keberanian. Akhirnya ia diterima sebagai salah satu petinggi di sebuah sindikat kriminal. Ia duduk bersama dengan petinggi-petinggi itu, seperti Joe Bonanno, Frank Costello, Luciano, dan Al Capone dari Itali. Bersama-sama dengan mereka, Lansky membentuk organisasi kejahatan terbesar yang pernah ada. Di sisi lain, FBI terus menyelidiki keberadaan uang 300 juta dolar. Kalau dirupiahkan sekarang, ya sekitar kurang lebih 4 triliun. FBI lalu mendatangi seorang tahanan tua bernama Sim di sel penjara untuk mengorek keterangan dari dirinya di mana Lansky menyimpan uang itu. Sim pun mengatakan Lansky menyimpan uang di Bank Jenewa, Swiss. Ternyata Maureen telah bekerja sama dengan FBI. Dia akan mencuri data hasil wawancara David dengan Lansky. David bertanya, kenapa ia mau bekerja sama dengan FBI? Ternyata karena pacar Maureen. Dia mengatakan bahwa pacarnya terlibat kasus narkoboy. Ia akan dipenjara jika tidak mau bekerja sama. Ia disuruh FBI mencari informasi tentang Lansky dari data yang dimiliki David. David jadi ketakutan. Jika data informasi yang ia punya jatuh ke tangan FBI, mungkin saja anak dan istrinya akan dibunuh oleh Lansky. FBI pun menginterogasi David untuk mengorek keterangan mengenai rahasia Lansky agar ia dapat disidangkan. Lansky merupakan sosok yang licin dan selalu berhasil lolos dari jeratan hukum. FBI akan membayar David dengan uang 150.000 dolar jika ia mau berbagi informasi. Hari berikutnya Lansky lanjut bercerita kepada David bahwa dirinya yang membangun bisnis perjudian di Kuba pada tahun 1946. Dirinya mendapatkan akses dari Presiden Batista sebelum era Fidel Castro berkuasa. Saat itu Presiden Batista memberi Lansky kendali kasino di Kuba. Lansky merubah negara itu menjadi taman bermain internasional bagi para penjudi yang mencari kesenangan. Sebuah kerajaan kriminal di luar Amerika yang tak tersentuh oleh hukum. Dan Lansky menjabat sebagai ketuanya. Kuba dibuat seperti Monte Carlo dengan bisnis perjudian. Lansky tidak mau mesin-mesin judinya dirubah untuk berbuat curang. Ia menginginkan main yang sportif, bukan seperti kasino lainnya yang selalu berbuat curang. Saat ia berada di kasinonya, ia didatangi oleh Yarif, seorang utusan dari Perdana Menteri Israel yang saat itu dipimpin oleh Golda Meir. Israel membutuhkan dana untuk membeli perlengkapan senjata. Lansky pun tanpa bertele-tele langsung menyumbangkan dana untuk negara Israel. Lansky mendapat laporan bahwa Baxi yang memegang wilayah California dan Las Vegas kerjanya tidak becus, sering main perempuan, setorannya pun makin tipis. Diduga ia telah menggelapkan dana itu. Ini membuat sang big boss di antara para mafia tidak suka. Lansky ingin dia segera dibereskan. Saat diwawancarai oleh David, ia tidak ingin anak-anaknya mengikuti jejaknya. Lansky menemui Baxi, membicarakan tentang usaha di Las Vegas yang hampir bangkrut. Lansky mencoba membantu sahabatnya itu karena posisinya dalam bahaya.
Tapi nampaknya ia cuek aja dan mengacukan saran dari Lansky. Dalam pertemuan antar bos mafia, Lansky di depan Lucky Luciano merasa keberatan keputusan mereka untuk menghabisi Baxi. Tetapi yang lain menginginkan agar Baxi segera dihabisi. Hatinya berduka mengingat sahabat baiknya yang telah tewas. Ia tidak berdaya. Ia sudah berusaha membantu semampunya. FBI terus membuntuti David. Mereka meminta agar David mencari informasi sahabat Lansky yang bernama Picus. David pun mencoba menanyakan nama itu kepada Lansky. Picus itu cuma sebutan dari Lansky. Nama yang sebenarnya adalah Saul Rosenstein, orang kepercayaan Lansky yang mengatur duitnya yang ada di bank Swiss. David tergiur uang $150.000 yang dijanjikan FBI. Akhirnya David menyerahkan nama itu kepada FBI. Nampaknya ada setitik harapan dari FBI untuk mendapatkan uang itu. Kemudian didapatkan informasi bahwa Saul telah tewas 2 hari yang lalu. Ada kemungkinan dia telah dihabisi oleh Lansky melalui kaki tangannya. Hal tersebut tidak menghalangi usaha FBI. Mereka harus terbang ke Jenewa untuk mengungkap jejak datanya. Dari bank Swiss diperoleh catatan transaksi bahwa uang itu telah berpindah ke salah satu bank di Israel. Dan informasi mengenai Saul ternyata seorang Mossad, yaitu seorang agen rahasia Israel. FBI melacak hingga ke Israel. Sesampainya di bank tersebut, uang itu ternyata sudah tidak ada lagi. David pun mengabarkan kepada Lansky perihal kematian Saul. Ada kemungkinan ia terlibat pembunuhan itu. David terkejut bahwa Lansky tahu David telah membocorkan nama itu kepada FBI. Tapi ia memaafkan David. Alasannya karena ia menyukai David. Ya, mungkin sebagai teman curhatnya. Lansky melanjutkan ceritanya lagi. 10 tahun yang lalu saat berada di Israel, ia menginginkan sisa hidupnya untuk menetap di Israel. Melalui pengacaranya bernama Yora, dia mendapat informasi bahwa Perdana Menteri Israel Golda Meir melobi Presiden Nixon untuk memasok pesawat pengebom F-4 ke Israel. Jika perjanjian itu mau lolos, maka Golda Meir harus mendeportasi Lansky ke Amerika dan mencabut paspornya. Mendengar berita itu, ia begitu marah dan murka. Semua sumbangan dana yang ia berikan guna membeli senjata dan peralatan perang cuma dipandang sebelah mata. Lansky satu-satunya orang Yahudi yang tidak boleh menetap di Israel. Ia merasa di masa tuanya telah dikhianati orang-orang terdekatnya. Tuduhan yang diberikan berupa hinaan terhadapnya di pengadilan. Tapi konspirasi itu tidak dapat didakwakan dan dibuktikan di pengadilan. Ia pun lolos dari jerat hukum. Sebelum mengakhiri wawancara, David menyinggung uang itu, kemana perginya. Lansky pun mengajak David ke tempat anak kesayangannya yang sedang dirawat. Ia terbaring berselang infus dan alat bantu pernapasan. Lansky hanya berkata dengan raut sedih. Ia adalah seorang malaikat yang berwajah kotor. Lantas dia menyuruh David untuk pulang dan wawancara pun sudah selesai. Ia lantas memeluk anak kesayangannya itu sambil berlinang air mata. Pengejaran dan pelacakan uang Lansky diputuskan oleh CIA untuk ditutup saja dan sudah berakhir tanpa tahu di mana uang tersebut berada. Di dalam catatan ekonomi Amerika, bahwa saat ini industri perjudian yang dipelopori olehnya telah menyumbangkan dana $250 miliar setiap tahunnya dan mempekerjakan hampir 2 juta orang. Meir Lansky meninggal pada tahun 1983 akibat kanker paru-paru, mungkin akibat kebiasaan merokoknya, yang sehari bisa menghabiskan 4 bungkus rokok. Harta kekayaannya pun masih misteri dan tidak bisa terlacak hingga saat ini. Film pun tamat. Nah, gimana alur ceritanya? Pesan dari film ini, jadilah gangster yang elit. Jangan cuman jadi gangster nyuri tas orang. Oke, sampai jumpa di alur cerita berikutnya.